Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak, Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah maghrib yang berbahagia, puji dan syukur sama kita ucapkan kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada Ustaz Alfi Wahyudi yang telah berkenan hadir. Mari kita awali pengajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz waktu tempat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal wa azimi sultanik. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات وهمه وتكرمنا بالنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى نفهمه. إنك تعلم ولا نعلم إنك أنت علام الغيوب وإنك على كل شيء قدير. أما بعد. Yang kami muliakan dan kami hormati Bapak dan Ibu pengurus, nenek mama, alim ulama, para orang-orang tua kami, Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat yang insya-Allah pada malam hari ini kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan rasa syukur kembali kita sampaikan kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan mengkaji dan membahas berkaitan dengan adab dan juga syarat-syarat baru seseorang dikatakan mendapati pahala salat berjamaah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam hadis yang sering kita dengar, salatul jama'ati afdalu min salatil fazi bi 27 darajah, bahwa salat berjamaah itu kata Rasul lebih utama dibandingkan dari salat sendiri sebanding 27 derajat kata Rasulullah. Artinya antara salat berjamaah dengan sendirian boleh dikatakan 1 berbanding 27. Maka yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah setiap kita yang salat berjamaah pastikah dapat pahala 27 derajat yang disampaikan Nabi tadi? Kira-kira Bapak dan Ibu, menurut Bapak Ibu, setiap salat yang kita kerjakan berjamaah pasti tidak dapat 27 derajat. Bakok diam siapa Ibu? Tidak yakin Bapak Ibu dapat 27 derajat? Yakin berarti pasti. Mudah-mudahan itu salah dulu. Apakah pastikah setiap orang yang salat berjamaah itu mendapati pahala 27 derajat? Ternyata tidak. Baru mereka akan mendapati pahala salat berjamaah
ketika syarat dan adab-adabnya terpenuhi, kata para ulama. Maka ini yang akan kita bahas malam hari ini, mengambil maraji' referensinya di dalam kitab I'anatul Talibin pada jilid yang kedua, pembahasan di awal berkaitan dengan salat berjamaah. Musannif menyebutkan bahawa kalau seseorang ingin mendapati pahala 27 derajat, ada beberapa hal yang mesti dilakukan dan diperhatikannya. Apa saja di antaranya? Yang pertama, kata musannif, ijabatul muadzin biniyatis salati fi jamaah. Maka syarat yang pertama, adab yang pertama, menjawab panggilan azan dengan niat untuk menunaikan salat berjamaah. Jadi kalau ingin dapat pahala 27 derajat seperti yang disampaikan oleh Nabi, syarat pertamanya jawab setiap panggilan azan yang kita dengar. Makanya ini yang kita ambil, dan kita agak juga memikirkan satu ucapan dari Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Apa kata beliau? Salah satu keistimewaan dari umat Nabi Muhammad ini, mereka diberikan amalan-amalan ringan tapi pahalanya besar-besar. Itu keistimewaan umat Nabi Muhammad. Tapi itu pula kata beliau, walaupun Allah memberi amalan ringan tapi pahalanya besar, tapi umat Nabi Muhammad pun terkadang sering menganggap remeh amalan-amalan ringan itu, seolah-olah tidak penting bagi hidupnya amalan ringan tersebut. Apa salah satunya, kata beliau, termasuklah salah satu amalan yang dianggap remeh oleh umat Nabi Muhammad, yaitu menjawab panggilan azan tak kalau didengar, kata beliau. Karena untuk menjawab panggilan azan tidak sesemangat kita menunaikan salat sunnah. Kalau untuk salat sunnah qabliyah kita kejar, salat sunat syuruk di pagi hari kita tunggu dari subuh sampai masuknya waktu syuruk. Bahkan tahajud pun kita tunggu dan bangun lagi di sepertiga malam untuk tahajud. Bahkan tasbihnya pun kita kerjakan sekali sepekan dan sebagainya. Untuk ibadah-ibadah salat sunat kita kejar. Tapi ada amalan ringan, pahalanya besar, tapi sering kita abaikan, yaitu menjawab panggilan azan ini. Makanya tidak salah Nabi menyebut di dalam satu hadisnya dari Abu Sa'id bahawa Nabi SAW bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fi ta'dhini la tadarabu alaihi bis-suyuf." Maka seandainya setiap manusia mengetahui akan yang terkandung dalam menjawab panggilan azan tadi, maka mereka akan saling memukul dengan pedangnya, kata Rasulullah. Jadi kok tahulah manusia apa keutamaan menjawab azan dan apa balasan Allah terhadap menjawab azan. Amuah baca kak orang dengan pedangnya masing-masing, kata Rasulullah. Kira-kira gadang pahalanya atau ketik apa itu? Gadang. Tak mungkin orang akan berperang dengan pedangnya kalau yang diperebutkan itu cuma pitih Rp1.000. Tapi orang mau berperang kalau pitihnya besar miliaran. Amuah orang berperang dengan pedang. Isyarat dari hadis Nabi sebagai pertanda bahawa menjawab panggilan azan ini pun merupakan amalan ringan tapi pahalanya sangat besar, kata Rasulullah. Apa di antara keutamaannya, wahai Rasul? Menyebutlah Nabi dalam satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat beliau Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, la yasma'u mada sautil muadzini jinnun wala insanun wala syai'un. Tidaklah suara azan
dikumandangkan, didengar oleh jin, manusia dan segala sesuatu, melainkan kelak ia akan menjadi saksi bagi setiap manusia. Jadi di azan berkumandang, didengar di manusia, didengar oleh jin dan segala sesuatu, maka nanti azan tu akan menjadi saksi kelak di akhirat. Aiko hamba Engkau ya Allah, nan ketika azan berkumandang dijawabnya. Ko hamba Engkau ya Allah, nan ketika setiap azan berkumandang dibacanya sesuai nan dibaca muazin. Tapi kalau hamba Engkau ya Allah, nan saat azan berkumandang nya sibuk je mau tahu-tahu baru ya Allah. Ada je mau itu nanti apa ibu. Jadi kan banyaknya nampak dia orang sedang azan tapi sibuk berbicara. Panjangnya ceritanya. Karih suara azan tambah karih lo ceritanya. Karih suara azan tambah karih lo suaranya mau tahu tanya. Ada kejadian seperti itu. Di satu masjid ada orang sedang azan, berdua beliau bercerita. Karih suaranya. Lah ditagah orang hop hop cik orang. Tanang saja. Tahalah nan diceritakan yang sedang azan itu. Jadi bersaksilah ia nanti di akhirat. Bahkan dalam hadis yang lain dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Idza qala al-muazzin Allahu akbar, Allahu akbar," apabila muazzin mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, baca pululah seperti nan dibacanya. Tetapi membacanya, kata beliau, min qalbi, dari hatimu. Baca dari hati wa. Saat dibaca dari hati wa, apa keutamaannya wahai Rasul? Dakhalal jannah, masuknya ke surga, kata Rasulullah. Cuma menjawab ringkas Allahu akbar cik muazzin, Allahu akbar cik awak, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah le cik awak. Itu saja, tapi lain dijawabnya dari hatinya, masuk surga jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ambil hadis yang lain dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi bersabda, "Man qala hina yasma'ul muazzin," siapa orang yang berkata ketika mendengar muazzin berazan, anan diucapkannya, "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah." Lalu keutamaannya ya Nabi, gufira lahu dzambah, diampuni dosa bagi yang membaca itu. Akan hebat tu Bapak Ibu. Sekedar menjawab mode itu saja. Tidak seperti salat dan harus takbir dulu, tagak dulu, rukuk dulu, sujud dulu, duduk dulu. Kau cuma duduk tenang-tenang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Mode itu saja. Tapi jaminan Nabi nya jadi saksi di akhirat. Engkau dijamin masuk dalam surga, bahkan dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan dahsyat amalan menjawab panggilan azan itu. Bahkan juga dalam hadis yang lain, "Idza sami'tumul muazzin faqulu misla ma yaqul." Apabila engkau mendengar muazzin muazzin azan, maka ucapkan seperti yang diucapkannya, summa sallu alayya, kemudian setelah itu bersalawatlah kepadaku satu kali. Apa keutamaannya ya Rasul? Fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyar, maka sianan bersalawat setelah azan dikumandangkan, Allah bersalawat 10 kali kepadanya. Alaihi wahai Rasulullah, summa sallallahu liyal wasilah, kemudian setelah itu mintalah wasilah kepada Allah. Anan wasilah yang dimaksud, itu yang doa awak baca, Allahumma rabba hadhi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilah. Ada kalimatnya wasilah, minta wasilah. Lo keutamaannya ya Rasulullah, kalau kami baca lo tentang itu, illa halat lahu syafa'atu yaumal qiyamah, orang ini halal mendapatkan syafaatku di hari kiamat.
Bara dahsyat amalannya Bapak Ibu. Tapi kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, amalan ini dianggap remeh dan sering diabaikan oleh umat Nabi Muhammad. Masuk surga, dosa diampuni, kemudian setelah itu dapat syafaat dari Nabi. Bahkan juga nanti kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah bersalawat kepadanya 10 kali kata Rasulullah. Jadi setiap azan jawab panggilan azan tadi. Sudah dijawab lah, sudah sampai la ilaha illallah, azan dibaca dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil islami dina. Sudah tu apa lagi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, karena Nabi nyuruh salawat. Setelah salawat baru dibaca Allahumma rabba hadhi da'wati tamma wa salatil qa'imah sampai selesai. Sudah tu apa lagi ya Rasulullah? Nabi sebut dalam hadisnya, kul kama yakuluna fa izan tahaita fasal tu'tah. Ketika engkau sudah mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muazzin, fasal, maka minta, berdoalah, tu'tah, niscaya permintaanmu diberi oleh Allah. Banyak itu. Jadi sudah sampai membaca doa wasilah tadi, doa balik ke Allah, minta. Karena di saat itu waktu nan mustajab untuk berdoa kepada Allah. Karena di dalam hadis lain Nabi mengatakan bahawa waktu nan mustajab bainal azan wal iqamah, antara azan dengan iqamah. Maka doa di sinan, doa di sinan. Doa nan paling rancak dibaca. Bapak Ibu, apa doanya biasa sudah orang azan tu dibaca? Doa sudah itu. Subhanallahumma rabb hadhihi da'wati tammah itu. Sudah itu kan ada anjuran berdoa. Apa doanya? Tak ada Bapak Ibu. Tak ada. Berarti tak ada orang yang diminta berarti ni. Lah cukui rasanya salahnya. Ada. Kata Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, apa kata Habib Ali Al-Habsyi? Karena waktu setelah azan itu waktunya mustajab, maka berdoalah apa yang ingin diminta, tapi utamakan mendoakan kedua orang tuamu. Didoakan di situ dulu. Sudah dibaca Allahumma rabbah yang ditamah tadi, baru dibaca rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kenapa itu yang dibaca? Kenapa itu yang dianjurkan? Karena mungkin kata beliau, selama orang tua itu hidup, bakti kita kepada mereka kurang. Maka untuk kemudian membuktikan bakti kita kepada orang tua, siap azan doakan mereka terus. Itu caranya. Maka kalau dikanak-kanak, kenapa mesti orang tua? Memang itu nan harus didoakan pertama. Memang harus itu. Kenapa dengan demikian? Ada orang kemarin bertanya Bapak Ibu. Apa yang ditanya dia orang tadi? Ada seorang anak, entah ibunya baru kematian suami, ayahnya meninggal. Saat ayahnya meninggal tadi, maka saat masa iddahnya, ada laki-laki lain datang melamar. Saatlah datang melamar, habis masa iddah ibunya, langsungnya menikah dengan laki-laki tadi. Berarti cuma sampai bulan 10 hari lah menikah balik dengan suami baru. Maka anak ko kecewa. Kecewa anak tu. Kenapa kecewa? Capek bana mama melupakan papa. Sampai bulan 10 hari apa meninggal ulah nikah lah balik. Kecewa anak tadi. Maka saat anak tu kecewa, apakah caranya dan bagaimanakah cara bersikap kepada orang tua itu? Kau anak kecewa. Kecewanya dek amanya menikah lagi. Apa sikap dari anaknya? Kecewa itu memang sifat manusiawi. Tapi kata Quran, jangan sampai kekecewaanmu kepada orang tua
membuat kita berpotensi untuk mendurhakainya. Kecewa boleh, tapi tetap tidak boleh mendurhakainya. Tidak ada alasannya untuk kemudian mendurhakainya. Kenapa dengan demikian? Andai durhaka ke orang tua, apalagi sama seorang ibu, tu panjang persoalannya nanti, Bapak Ibu. Kalaulah sama orang tua tu, apalagi ibu, panjang persoalannya. Bagaimana panjang persoalannya? Di kuburnya diproses, di akhiratnya pun nanti dapat balasan. Itu kalau mendurhakai orang tua. Bahkan Quran juga menyebut dalam Quran. Apa kata Allah dalam Quran? Jika orang tua sudah mendekati masa-masa sepuhnya, biasanya akan ada perilaku orang tua itu dan tidak sesuai dengan awak. Itu pasti ada. Quran menyebut, asalah mulai agak-agak tua orang gaik ke, banyak perilaku orang gaik ke yang kurang sesuai jua awak. Ada tak bersobok dia Bapak Ibu? Lain. Ketika perilakunya kurang sesuai dengan kita, tetap jangan sampai mengurangi bakti kita kepadanya. Itu pesan Quran. Apapun yang terjadi, tetap jangan sampai mendurhakainya. Karena bagaimana solusinya kata Al-Quran? Solusinya kalau engkau kecewa dengan orang tuamu, kemudian engkau lihat sifatnya, sikapnya yang tidak sesuai dengan keinginanmu, solusinya cuma satu kata Quran, cuba ingat masa engkau dibesarkan dahulu. Nah, itu sih kecil Quran. Bukan kemudian menjauhinya, bukan kemudian kini hendak lagi berbakti kepadanya. Misal ibu kau menikah balik, biasa sebelum tua agi piti sejuta untuk belanjonya, tapi dia menikah balik awak antikan piti sejutanya. Bukan model itu kata Quran. Tetap baktimu kepadanya, tetap kemudian kau taat kepadanya. Ingat saja bagaimana dulu engkau dibesarkannya. Itu caranya. Maka di Quran tu nampak istilah wahnan ala wahnin. Wahnan ala wahnin tu makna wahnan ala wahnin itu beban luar biasa sampai yang merasakan satu titik tapi dampaknya ke titik yang lain. Sama model orang mangkik beban Bapak Ibu, nan mangkik tangan tapi nan marasuan sadualahnya. Jo kaki-kaki ke manggigi deweknya. Yang mangkik tangan tapi kemudian yang sakit kakinya. Itu makna wahnan ala wahnin. Yang anak tu dikandung di paruhnya, tapi nan dirasakan sakitnya sadualahnya. Mir yang ke kanan payah, mir yang ke kiri payah, manilantang payah, apalagi manungkui tambah payah. Ya Ibu? Iyalah, mu tak pernah merasuan, tapi rasa-rasanya ya model itu Ibu. Rasa-rasanya model itu. Bahkan bahasa Qurannya, kalau engkau ingin membentak kedua orang tuamu, ingin kemudian marah dengan orang tuamu, mikir-mikir dulu. Apalagi sampai memusuhinya. Jangan sampai. Ada anak kadang musuh orang gaiknya. Entah apa pengaruhnya. Sajaknya lah punya keluarga baru, agak dimusuhi, dijauhnya orang gaiknya. Itu banyak terjadi seperti itu. Maka Quran mengatakan, kalaupun engkau punya keluarga sendiri, tetap bakti ke orang tua jangan dikurangi. Makanya solusi Quran tadi, cok kanak-kananan sesuatu balik. Bagaimana orang tua itu membesarkan kita, betapa besarnya kasih sayangnya kepada kita, betapa besarnya perhatian mereka kepada kita, memikirkan tempat tinggal kita, makan kita, minum kita. Bahkan saat seorang anak tu sakit, pitih nan dicarinya dari pagi sampai sore, nyo keluarkan saja hanya untuk kesembuhan dari anaknya. Bahkan pekerjaannya tinggalkan untuk merawat kita sampai sembuh di waktu itu. Bahkan kemudian tidak pernah berfikir sedikit pun, tidak pernah apapun berfikir-fikir yang haratonya habiskan untuk anaknya sedolahnya. Itu orang tua. Maka jangan bentak-bentak orang tua. Pernah ibu dulu marasuan, waktu anak tu dalam kandungan, disipak-sipaknya paruh ibu. Hoi, sifat-sifat manga aku diam dalam. Pernah ibu bangi ni?
Indak angik saya tiwak disipaknya menyipak-nyipaknya mah. Kok tiba di orang tua anaknya menyipak-nyipak dalam paruh ndak pernah kane bangihi, tiba kini seorang anak taluk membentak orang tuanya. Kan aneh itu. Makanya ada kemarin ambo caliak ambo ke rumah sakit. Waktu ambo ke rumah sakit tu mendaftar di bagian depan. Waktu daftar bagian depan tu ada seorang perempuan berpakaian putih baju dinas. Sedang wak tagak dekat mejanya, HP-nya mereka terletak. Masuklah video call. Diangkitnya, ternyata ibunya yang menelpon. Apa yang disampaikannya? Mangama, bikulah nelpon orang rami baru kecilnya. Mode itu kalimat yang keluar dari mulutnya. Itu yang keluar dari mulutnya terbayang dia mau di saat itu. Kenapa nyo bisa memakai pakaian dinas warna putih hari ini? Gara-gara ibu nan menelpon itu. Kok kini saat baju dinas putih itulah dipakai mode itu menjawab ke orang tuanya? Kan aneh itu. Makanya kadang itulah kadang yang dia mau pun mode itu juga. Mau kadang ada je melawan ke orang tua tu, kadang ada rasa kemudian ndak senang dengan orang tua. Tapi Quran selalu memberikan kabar. Tidak ada alasan untuk mendurhakainya. Bahkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ketika Abdullah bin Umar melihat seorang laki-laki, apa yang dikerajokan di orang laki-laki tadi? Menggendong ibunya selama tawaf di Ka'bah. 7 kali berputar, memendong, diputar, digendong tadi. Kemana ibunya minta pai, antarkan ibu ke situ nak digendongnya ke situ. Antarkan ke situ nak digendongnya. Pokoknya kama pun ibunya ingin diantarkannya tari. Bertanya laki-laki tadi kepada Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, apakah sudah bisa aku membalas jasa ibuku dengan aku menggendongnya ketika tawaf dan menggendongnya kemanapun ia mau? Menjawab Abdullah bin Umar, setetes pun belum bisa engkau mengganti jasa dari orang tuamu itu. Ada orang di zaman Abdullah bin Umar yang kemudian menggendong ibunya tawaf 7 putaran, kama pun digendongnya. Dijawab di Abdullah bin Umar, setetes keringat air susu ibu pun tak akan bisa engkau membalasnya. Tapi kadang dia nak hari ini 500.000 sebulan dia giah dikirim ke orang tuanya, pandai lo nya kemudian melawan ke orang gaibnya. Atau yang ambo maksud itu yang kita maksud, jangan ada durhaka. Kan saat itu pula kemudian bapak dan ibu, saat beliau masih ada tu lo bisa awak mencali aja. Ketika beliau telah tiada, ndak ada lagi tangan yang akan dipegang, tidak ada lagi tubuh yang akan dipeluk, tidak akan ada lagi kemudian suara yang akan kita dengar, tidak ada lagi nasihat-nasihat yang tiap sebentar menasihati, tidak akan ada lagi ketika mereka telah tiada. Maka saat ada tu, usahakan taat kepadanya, usahakan. Apapun caranya, tidak harus mewah-mewah, usahakan saja. Dia mau memang mau itu ya Bapak Ibu. Walaupun ambo sering juga kadang melawan ke orang tuamu, tapi setiap ambo ngisi kajian sebelum naik kemari, itu yang bisa ambo berikan untuk mereka. Ambo niatkan, ya Allah, andai kaji yang ambo sampaikan diamalkan oleh jamaah, maka sampaikan pahalanya mengalir untuk kedua orang tua ambo, ya Allah. Itu saya meminta, tak lebih dari itu. Bahkan pulang-pulang kajian ambo dari arah Bukit Tinggi itu, ambo selalu telefon taruh itu. Telepon ke mama mo, telepon ke papa, ayang ke di Bali mah. Ada ndak ama ke Bali apa? Ada ndak Bali apa? Ada ndak Bali apa? Ambo telepon terus. Kenapa ambo telepon terus? Alun bisa wak magi piti banyak lagi. Alun bisa wak magi hal sesuatu nan besar, alun bisa. Maka semampu wak usahakan. Baku ambo mod itu. Ambo dahsyatnya orang tua ambo apa ini? Mama papa ambo ku luar biasa. Ambo pulang kajian jam 1:30 balik dari luar daerah. Ketika pulang kajian kadang dari Padang Panjang, 1:30 balik tiba di rumah. Rumah ambo dengan rumah papa mama tu bersebelahan, tapi beda pintu.
Babunyi motor ambo datang 1:30 balik malam itu, lah baru kemudian baranti motor, dan kemudian pintu rumah beliau tabuk bunyi pula, kunci terbuka. Manga beliau cuma keluar, bananya lah pulang ni, lais ba di jalan, lah jam 1:30 balik hari baru ke pulang, kan li aman-aman saja. Alhamdulillah mah, alhamdulillah pak. Yang ambo sadari di kala itu, ambo punya keluarga sendiri, kita punya istri, kita punya anak, tapi nan orang tua tetap memperlakukan kita sebagaimana waktu kita kecil dulu. Itu nan dahsyatnya. Tidak pernah berkurang sedikit pun sayangnya. Tidak pernah sedikit pun berkurang, walaupun kita lah punya keluarga, tidak berkurang nasihatnya. Tidak berkurang kemudian pesan-pesannya, tidak berkurang perhatiannya, tidak. Baanya perhatian waktu awak dulu masih bujang-bujang, awak ketek dulu, lah berkeluarga pun nasihat dan pesan serta perhatiannya tidak pernah kurang. Tapi di awak sebagai anak yang kadang kaatlah punya keluarga sendiri, perhatian kita kurang langsung ke orang tua kita. Itu yang jadi masalah, kurang langsung. Bahkan nelpon pun tak sempat kalau jauh orang tua. Padahal ibu tu kan nunggu-nunggu itu. Mana tak nelpon anak, awak nelpon anak. Kadangnya kamu nelpon takui kok menggaduh nanti. Kadang kadang ditelpon takui kok sedang kerajo nanti. Menunggu itu kadang ditelpon. Cuma sekedar waktu gak 10 menit, 15 menit bercerita dengan anaknya itu. Cari orang tua tu apa ibu? Orang tua tu tidak pernah merepotkan. Apa pernah ibu bertemu dengan seorang ibu, seorang ayah? Oh nak, lah habis ayah susu ibu menggadang kau dulu. Lah payah ayah membesarkan kau dulu. Tolong ganti buik rumah batingki ampe untuk ibu kini. Tak pernah. Pernahkah seorang ayah bekerja, latih ayah pagi sampai sore bakarajo menyekolahkan kau, membesarkan kau, tidak tahu panih dan hujan, tolong balikan ayah oto kini berangkitkan ayah umroh, tidak pernah. Bahkan jawaban seorang ayah ibu ketika diberi, bu kau pitih seketik untuk ibu, apa jawabannya? Simpan nak, pitih ibu masih ada. Itu dahsyatnya. Simpan nak, uang ayah masih ada. Padahal kadang tahyo ado pitihnya tanda. Di masa tuanya, di mana kau mencari mo dia waktu muda oleh ndak. Di mana kemudian kau saunya seperti muda ndak, simpan. Ambo jo papa mo dia tu apa ibu. Ambo tahu papa ambo tu, baso ambo tu lah ada uang. Tapi setiap kami jalan dengan beliau, kami jalan jo beliau kama pun pai, saat jalan jo beliau, ketika jalan jo beliau itu pasti taruh itu. Asal membeli minyaknya, makannya, beliau jangan ngeluan pitih tadi. Biar membayar apa? Tak, simpan sepeti. Harusnya sebagai anak lah, harusnya awak yang membayar lain. Tapi mode itu sayangnya kepada kita. Simpan sepetinya. Itu kata Habib Ali Al-Habsyi. Kenapa saat siap azan itu doakan orang tuamu. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Itu nan utama, doakan dulu. Doakan itu utama dulu. Kadang kan ada pula anakku mengatakan, ndak do harganya orang tua tu. Kenapa sejak ketik ndak donya menyekolahkan? Ndak do kemudian anakku kemudian menyekolahkan, orang tuanya ndak menyekolahkan. Memang mungkin tidak disekolahkannya dek sulitnya biaya, tapi waktunya mengandung awak, melahirkan awak dari bayi sampai awak gadang tu, apa kau ndak tercaliak dia usahanya. Kadang yang keinginan kita senampak dia awak sebagai seorang anak. Tapi ingat berapapun usia kita, tetap awak ko anak di mata orang tua kita. Jadi walaupun umur awak lah tua-tua, misalkan lah punya anak, lah punya cucunya, tapi di hadapan orang tua kita tetap seorang anak. Maka doa-doakan yang masih ada, sempurnakan taatnya. Apa yang bisa kerjakan, ambo pun pada itu juga yang bisa ambo agiahkan. Bahkan bapak ibu lah hampir dakik ambo di rumah lain, hampir pulang kajian ambo hampir dakik ambo di rumah lain. Pas hampir dakik di rumah, baru tatkana mencari api baru sekitar sekiloan lah hampir dakik rumah. Awak di Bukit Tinggi kepakan kami datang gamang 1 kilo
nampak kemudian chat dari mama. Balian nama itu Cik Fi. Mancaliak balian itu wak lampia tiba, amba usahakan balik ke Bukit Tinggi balik. Berbelikan. Kenapa itu? Itu yang bisa baru. Alun bisa yang lain-lain. Kalau yang bisa yang wak agih kok bisa kan bisa salahnya. Ingin wak memberangkatkan umroh mereka barangkit jawab sama-sama kan ingin. Tapi alun bisa. Maka apa yang bisa? Sempurnakan ketaatannya. Salah satunya doa-doakan setelah panggilan azan tadi. Jadi siap azan, bacalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai selesai. Selawat ke Nabi sekali. Sudah selawat ke Nabi sekali, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah sampai selesai. Kemudian berdoalah. Apa doanya? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sudah tukuk kepada doa apa Bapak Ibu mintalah. Itu kata Habib Ali Al-Habsyi. Itu syarat pertama kalau ingin dapat pahala berjamaah 27 derajat. Apa syarat pertamanya? Jawab panggilan azan. Maka syarat yang kedua, kata musannif di dalam kitab I'anah menyebutkan syarat kedua kalau ingin dapat pahala berjamaah, apa itu? Wal masyi ilal masjidi bis sakinah. Berjalanlah dengan tenang ke masjid, kecik beliau. Jadi saat kita ke masjid itu dianjurkan dalam keadaan tenang. Jangan bagagih-gagih. Apa lagi kancang-kancang berlari-lari. Qamat orang, wak di luar situ dekat gerbang bawah tiba. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu la ilaha illallah. Berlari. Mengajan capek dapik. Allahu akbar. Sasa anguk ibu. Sasa anguk dibuatnya. Akhirnya hilang fokus salatnya. Makanya saat berjalan itu kata Rasulullah, idza suwiba lis-salati fala ta'tuha wa antum tas'auna wa'tuha wa 'alaikum bis-sakinah. Kalaulah salat akan didirikan, janganlah berangkat dalam keadaan tergesa-gesa dan berlari-lari. Berjalanlah dengan tenang, kecik Rasulullah. Fama adraktum fasallu. Apa yang kau dapati saat imam salat, kerjakan. Wa ma fatakum fa'atimmu. Dan apa yang tertinggal sempurnakan. Mode itu saja. Jadi kok dapat doa rakaat kedua imam, kerajuan baranan imam, nanti dan tinggal sempurnakan. Tak perlu dikaja sabalun rukuk dikaja berlari untuk mendapatkan rukuk rakaat pertamanya. Akhirnya sasa anguk dibuatnya. Maka saat berjalan itu tenang. Dan juga saat berjalan itu dianjurkan membaca doa banyak-banyak. Apa doa yang dibaca saat perjalanan ke masjid? Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Jadikanlah hatiku bercahaya. Waj'al fil lisani nuran. Lidahku bercahaya. Waj'al fi sam'i nuran. Waj'al fi basari nuran. Jadikanlah kemudian penglihatan pendengaranku juga bercahaya. Waj'al khalfi nuran wa amami nuran. Belakang depanku bercahaya. Wa min fauqi nuran wa min tahti nuran. Atas bawah bercahaya. Allahumma wa'azim li nuran. Dan berikanlah aku cahaya ya Allah. Baca itu sepanjang perjalanan ke masjid. Ada apa ibu doanya? Alan, membacaan sekali ini. Allahumma ja'al fi qalbi nuran, waj'al li lisani nuran, waj'al fi sam'i nuran, waj'al fi basari nuran, waj'al khalfi nuran, wa amami nuran, waj'al imami nuran, waj'al fawqi nuran, wa min tahti nuran. Allahumma wa'azim li nuran. Lah apa yuk? Alah. Pokoknya Allah lah dulu kau bawa. Besok itulah mau tuliskan insya-Allah. Nanti bulan depan kok panjang umur sihat badan kok takana bawaan. Nya kuncinya takana tu ni. Kadang apa ibu? Bisa juga. Nanti ambo chat answer imam, Pak Imam jadi juga. Kalau takana ibu, dia mau nak janji. Kenapa? Biasalah kalau agak tua-tua kau agak pelupuk sikit. Itulah masalahnya. Pokoknya itu doanya. Makanya Imam Syafi'i ketika pergi ke masjid itu beliau tutup telinganya.
Beliau tutup telinga, beliau tundukkan penglihatan ke bawah. Model itu beliau jalan ke masjid. Sambil doa, telinga ditutup, penglihatan celiak ke bawah. Supaya nanti saat salat, fokus tak dia mengganggu. Karena kalau lah banyak yang dicaliak dan didengar di sepanjang labuh jalan masjid itu, menggaduh nanti ibu. Ibu capek nak pergi ke masjid Mugari. Hari jam 6 baru. Bersobok je kawan di bawah tu. Kecik kawan, mari cerita dulu. Pas bercerita je kawan, cerita alun selesai azan berkumandang. Dek azan berkumandang, ialah dulu yang besok lah semua ngeliat. Barangkitlah ibu kamu sajid kau. Saat ibu salat maghrib, Allahu Akbar, anan takana ibu pertama kali. Alah sambungan ceritanya tadi itu tu. Kan itu yang tekanannya. Kenapa itu nan takana? Dek gara-gara dalam perjalanan tu diisi dengan yang lain-lain. Makanya kecik Imam Syafi'i itu nan dihindarkan beliau. Sehingga saat berjalan tadi, beliau tutup telinga, beliau caliak ke bawah. Supaya tidak ada yang mengganggu konsentrasi beliau saat salat. Maka saat berjalan tenang, baca dengan doa tadi. Itu cara adab yang kedua. Kalau ingin dapat pahala 27 derajat, berjalanlah ke masjid dengan tenang. Tu kalau ndak kami jawab azan, ndak berjalan dengan tenang, kami ndak dapat pahala 27 derajat, tidak. Tu baralai. Ndak tahu tu dah. Takut 26 sangah, 26 seperampit, 25 sangah. Pokoknya ndak leh. Barangnya sesembarang dari Allah Taala lah. Itu yang digambarkan. Kemudian apa adab yang ketiga, syarat yang ketiga? Dan masuklah ke masjid da'ian dalam hal keadaan berdoa. Jadi sudah jawab azanlah berjalan ke masjid dengan tenang. Masuk masjid pun jangan lupa untuk berdoa, kata musannif. Apakah doa yang dibaca? Doa yang lah biasa je kita baca. Yang pendeknya jadi Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Yang agak panjangnya jadi juga dalam riwayat Ibnu Majah, Bismillahi wassalamu ala rasulillahi Allahumma ghafirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Yang menariknya Bapak Ibu, kenapa saat masuk masjid itu Allah suruh dengan doa bukakan pintu-pintu rahmatmu? Kenapa yang diminta itu pintu-pintu rahmat? Bangkok ndak yang lain diajarkan Allah? Ternyata makna rahmat di dalam Quran ada beberapa makna. Apa saja makna rahmat saat kita baca? Allahumma ftahli abwaba rahmati. Bukakan pintu rahmatmu ya Allah. Apa makna rahmat di situ? Di dalam Quran makna rahmat yang pertama, solusi dari setiap masalah hidup manusia. Itu makna rahmatnya. Jadi saat kita masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, berarti kita sedang meminta ya Allah, agia hamba solusi dalam musajiku nanti ya Allah terhadap semua masalah di luar yang hamba hadapi ya Allah. Itu maknanya kenapa itu dibaca. Makanya saat masuk ke masjid itu tenang, hilang masalah yang di luar tu, hilang salahnya Bapak Ibu tiba di musajid itu. Beko keluar musajid, tiba lah masalah tu balik itu masalahnya. Tapi biarlah yang penting selama dalam musajid tenang. Pokoknya masuk masjid itu hilang semua masalah tu. Beban tu tinggal salahnya. Hilang. Kenapa? Karena memang makna doa rahmat itu dalam Quran. Solusi dari setiap masalah hidup manusia. Mana dalilnya? Quran surat kedua Al-Baqarah. Ayat 155, 156, 157. 155 berkaitan dengan ujiannya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ sampai selesai. 156 adalah sabarnya alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan 157-nya baru solusi dari Allah sebagai rahmat, ulaika ala salawatum mir rabbihim warahmah. Itu kalimat rahmatnya. Jadi solusi masalah di ayat 155, sabarnya ayat 156, solusinya Allah hadiah di 157.
tujuhnya dengan bahasa rahmat. Dan di mana kalimat rahmat itu biasa kita baca saat masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Maka saat masuk masjid itu tenang, beban tu hilang. Tenang, sawana tenang. Hilang masalah tu hilang, beban tu hilang, yang membuat bangih tadi hilang, niat-niat dan tak elok-elok tu hilang saat tiba di masjid. Saking hilangnya sawana tenang, sawana tenang. Kan dulu hamba pernah cerita Bapak Ibu. Ada di satu daerah dulu, hamba lupa daerahnya ni. Ada satu daerah orang pemerintahnya membuatkan lokalisasi tempat bunuh diri. Jadi kalau kau bunuh diri, ada siko si tempatnya. Sianan bunuh diri ke sinan. Buat sinan namanya tempat bunuh diri. Itulah istilahnya. Supaya apa dibuatkan tempat bunuh diri? Supaya ndak serak-serak seorang bunuh diri. Karena di daerah tu tingkat bunuh dirinya tinggi. Kadang pagi nampak di kadai, di tepi kadai, kadang di belakang rumah, serak-serak semayatnya. Akhirnya dibuatlah tempat bunuh diri. Pakai jam buka tutup, buka jam 9, tutup jam 2 balik. Itulah rancaknya Bapak Ibu. Jadi kalau niat-niat ke bunuh diri pun antara jam segitulah. Kok tiba gerak 12:30, undur lo sampai besok. Itulah hebatnya daerah itu. Jadi ada seorang non-muslim ingin bunuh diri, berangkit ke situ. Pas berangkit ke tempat tadi, tercapek nak tiba. Jam 8 nya tiba situ. Karena jam 8 tiba, alun buka lain. Tagak-tagak sini dekat pagar tu. Saatnya sedang tagak-tagak menunggu dekat pagar tadi, datanglah muslim. Kama kecik muslim. Kapai bunuh diri. Alun buka lain jam 9 buka. Daripada tagak-tagak siko engkau ancak ikut yakunah. Kama tu. Payah santak. Dibawanya lah di muslim ko ke masjid. Yang muslim ikut taklim pengajian dalam masjid, non-muslim menunggu di teras luar masjid. Di sini nantinya duduk di teras luar tu. Dan saat orang muslim tu sedang ikut pengajian, dia lah suah mendengar kaji, tak sadar lah setengah 2 balik hari. Takana kemudian bahasa non-muslim ko ingin bunuh diri. Pai muslim keluar balik. Pas keluar balik, mengecian dicaliaknya mamun non-muslim tadi apinya bunuh diri jadi setengah 2 balik. Dicaliak keluar, ternyata non-muslim tu sedang tidur dengan tenang nyenyaknya di teras masjid. Dijaguan, jagolah. Pingko kau bunuh diri, kau tutup dulu hari setengah 2 balik. Kecik non-muslim tu, ndak dah. Baku ndak dah seingin lagi. Kenapa ndak ingin? Hatiku sudah tenang. Seorang non-muslim saja di teras masjid laloknya lama hatinya tenang. Maka wajar muslim dalam masjid kok tak lalok-lalok takut aku. Biasanya itu. Biasanya itu. Yang non-muslim pun tak lalok di luar apalagi awak. Sedangkan tu agamanya non-muslim. Di luar musaji lo baru. Allah lama laloknya hilang bebannya. Apalagi awak sudah awak muslim dalam musajid lah duduknya leh. Jadi kok barik-barik kok takut aku biasanya itu. Mau maklum saja itu. Kenapa? Memang itulah makna hebatnya masjid. Saat doa dibaca hilang masalah-masalahnya. Itu hebatnya. Maka saat masuk masjid baca Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Dan makna rahmat yang kedua, apa makna rahmat yang kedua? Ampunan terhadap dosa. Jadi saat kita masuk masjid membaca Allahumma ftahli abwaba rahmatik, kita minta ya Allah bukakan pintu ampunanmu kepadaku ya Allah. Itu yang diminta saat masjid tu, rasakan di hati kita berharap ampunan Allah, karena memang itu yang kita harapkan. Dan ampunan Allah itu tetap akan ada sepanjang nyawa masih ada di badan dan belum sampai ke kerongkongannya. Kalau seorang hamba mau untuk beribadah dan mau bertaubat minta ampun kepada Allah, Allah janjikan menutup kisah buruk di masa lalunya. Allah bukakan lembaran masa depan yang baik dan Allah angkat derajat-derajatnya. Siapa contohnya? Cari Bapak Ibu. Penutup saya di isyak masuk. Umar bin Khattab itu sebelumnya masuk Islam itu kelakuannya luar biasa. Bagaimana kelakuan Umar bin Khattab? Mabuknya 5 kali sehari semalam. Mabuknya 5 kali sehari
semalam. Orang salat 5 kali sehari semalam, Umar bin Khattab mabuk 5 kali sehari semalam. Tiap hari naik ke atas bukit mago orang bertinju sekerajonya. Sian taluk bertinju jaku di atas. Tapi kalau sianan kau bawa taluk bertinju, pasanan kau orang di rumah lo, kok namo saya pulang sudah kau. Amo dia tu lo bagaknya. Bahkan saking hebatnya dan beraninya Umar bin Khattab pernah punya keinginan ingin membunuh Nabi. Tapi kemudian hidayah datang, ampunan Allah pun datang. Nyo sadari keburukan masa lalunya, nyo minta ampun kepada Allah. Allah buka lembaran barunya, Allah angkat derajatnya. Dari orang yang biasanya mabuk 5 kali sehari semalam, bahkan pernah punya niat membunuh Nabi Muhammad, akhirnya menjadi khalifah kedua dalam Islam setelah Abu Bakar Siddiq. Dan bahkan kemudian ia pun dikuburkan di dekat kuburnya Nabi SAW. Dan hebatnya lidah Nabi menyebut Umar bin Khattab sahabatku yang masuk surga tanpa hisab, kata Rasulullah. Coba bayangkan Bapak Ibu, orang yang pernah ingin bunuh Nabi, mabuknya 5 kali sehari semalam, tapi dek taubatnya, dek hidayah Allah datang, ampunan datang, rahmat datang, maka menjadi orang masuk surga tanpa hisab. Lihat pula seseorang yang membunuh 100 orang dan sering kita dengar. Sudah dibunuhnya 100 orang, punya keinginan untuk taubat, menyesali dosanya. Ingin bertanya bagaimana cara taubat ke tempat seorang syekh dalam perjalanan dalam penuh penyesalan dengan membunuh 100 orang. Tiba di tengah jalan, kematian datang menjemput, meninggal. Kata Nabi, nya masuk surga, kata Rasulullah. Membunuh 100 orang, tapi dia ada rasa menyesalnya terhadap ampunan Allah, ampunan datang masuk surga. Kini Bapak Ibu, ada diawak nan mabuk 5 kali sehari semalam Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu nan pernah membunuh 100 orang? Lain tak? Lain. Kau nak mau keceng ke polisi kau lain. Itu jadinya. Cik pun tak ada. Sedangkan yang membunuh 100 orang saja masih dapat ampunan masuk surga. Sedangkan yang mabuk 5 kali sehari saja masih diangkat derajat menjadi orang yang mulia. Apa lagi awak? Yang mabuk 5 kali tidak pernah, membunuh orang pun juga tidak pernah. Berarti ampunan kita tu, ampunan Allah tu masih terbuka lebar untuk awak. Maka isilah dengan istighfar. Masuk masjid, Allahumma aftahli abwaaba rahmatik, ampuni dosamu ya Allah. Ampuni dosa. Karena itu makna rahmat. Dan terakhir, kalau Bapak Ibu ingin dapat pekerjaan yang tenang, dapat keturunan yang didamba-dambakan. Karena janji Allah pada itu, wa yumdikum bi amwalin wa banin. Orang yang beristighfar, kuagiah balasan. Apa balasannya ya Allah? Balasannya harta berlimpah, keturunan kuagiahkan. Misal ada yang lama tidak ada keturunan, atau ada yang sedang dapat pekerjaan tapi pekerjaan itu tidak nyaman di dalam. Bagaimana caranya? Cuba dengan istighfar. Itu caranya. Tapi caranya ada. Bagaimana caranya? Di Quran surat ke-51 ayat 15 sampai ayat 18-nya. Bagaimana caranya? Kata Allah, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Di ayat 17-nya, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka orang-orang yang di malam hari sedikit tidurnya. Berarti manganya malam apa Ibu? Tahajud. Setelahnya tahajud, wabil ashari hum yastaghfirun. Ayat 18-nya, di waktu saharnya isi dengan istighfar ke Allah. Apa itu waktu sahar? Kira-kira 20 menit, 30 menit menjelang subuh masuk. Itu waktu sahar namanya. Makanya di puasa disebut dengan sahur. Kenapa sahur? Karena memang waktunya di situ, setengah jam menjelang subuh. Itu kecil Nabi. Kenapa sahur tu diakhirkan? Karena waktunya waktu sahur. Berarti tahajudlah Bapak Ibu malam dulu. Sudah itu setengah jam menjelang subuh, isi je istighfar. Kalaulah diisi je istighfar minta ampun, Allah janjikan wa yumdikum bi amwalin wa banin, harta pekerjaan kuagiah, keturunan akan kuberi. Itulah doa masuk
masjidnya. Dan nantilah yang lain-lainnya lagi, apalagi adab-adab yang lainnya banyak lagi. Ada nanti tahiyatul masjidnya, ada nanti kemudian mendapati takbiratul ihram imamnya, dan macam-macam lah. Tapi itulah yang bisa kita bahas malam kini. Pertama, jawab panggilan azan. Yang kedua, berjalan dengan tenang. Yang ketiga, masuk masjid dalam hal keadaan berdoa. Mungkin itulah badan ibu bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Ya, Bu. Boleh tidak masalah ibu. Karena kuncinya kan ketika didengar. Di terima pun mendengar, kok sedang di jalan dengar, jawab. Ataupun sedang di rumah mendengar, jawab. Pokoknya terdengar di telinga kita. Dianjurkan untuk menjawab. Oh, terbuka aurat dalam perjalanannya. Secara kata musannif dalam kitab fikih, tidak ada syarat harus tertutup aurat. Cuma hal-hal yang menyebabkan berjalan dengan tenang. Apakah nutup aurat atau tidak pun, terbuka pun mengurangi atau tidak. Cuma di situ saja pembahasan para ulama. Yang penting nanti kita sebutkan semuanya. Itulah yang disebutkan oleh ulama untuk mendapati pahala 27 derajatnya. Berarti kalau lain dari itu, berarti tidak ada masalah berarti. Sudah ibu? Sudah Pak Ibu? Sudah. Mungkin sekian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Al-Fakir Ada'if Indallah. Gak talabiah seketik waktu Isya Pak Ibu. Dah ada. Ya dia bala ni. Lah setahun lo nak buat sobok. Tu biarlah labiah ni seketik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.